Update berita Persib hari ini. Jatuhnya Beckham di kotak penalti dan penyebab Persib sulit cetak gol. Selanjutnya, Persib sia-siakan kesempatan ke puncak klasemen. Dan Roberta akui gelandangnya kalah determinasi dari lawan. Seperti apa selengkapnya? Yuk kita simak. Tapi sebelum lanjut, dukung Video Sports Channel dengan cara klik subscribe, like, lalu komen dan share video ini. Juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapat update berita seputar Persib Bandung. Stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find. Jatuhnya Beckham di kotak penalti dan penyebab Persib sulit cetak gol. Salah satu insiden yang menjadi sorotan di laga Persib versus Arema yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo Sleman 28 November 2021 adalah terjatuhnya Beckham Putra di kotak penalti. Gelandang Persib bernomor punggung 7 tersebut dijatuhkan bek Arema Sergio Silva pada menit 68. Usai kejadian, beberapa pemain Persib sempat melayangkan protes kepada wasit yang tidak memberikan hadiah penalti. Di sisi lain, Sergio Silva dan kiper Adilson Maringa sempat mendatangi Beckham dan mengucapkan sesuatu seolah mereka menilai bahwa jebolan diklat Persib tersebut melakukan aksi diving. Pelatih Persib Roberta Alberts tak memberikan banyak komentar terkait insiden jatuhnya Beckham di kotak terlarang. Ia menilai semua orang mempunyai opini terkait kejadian tersebut, dan Persib merasa dirugikan. Bahkan Indosiar melalui YouTube-nya membuat video singkat saat Beckham Putra dijatuhkan. Silakan kalian melihat video tayangan ulangnya dan semua orang punya opininya. Saya punya opini mengenai itu dan orang lain juga opininya. Tapi ini menjadi pertandingan kedua. Ada hal yang tidak menguntungkan kami, tegas Roberta Alberts usai pertandingan. Terlepas dari insiden jatuhnya Beckham, Persib harus puas dengan hasil akhir 0-1. Tertinggal sejak menit 17, Persib gagal menyamakan kedudukan, hingga akhirnya harus menyerahkan posisi kedua klasemen kepada Singoedan. Roberta berpendapat salah satu kegagalan Persib tidak bisa mencetak gol adalah tidak ada umpan yang bagus. Meski anak asuhnya sanggup membongkar pertahanan Arema. Saya rasa kami mulai bisa membongkar pertahanan lawan, namun kami tidak bisa melepaskan umpan yang bagus. Karena ada sekitar 5 umpan yang tidak mengenai sasaran, dan penerima tidak dalam posisi yang bagus untuk mencetak gol, pungkas pelatih asal Belanda tersebut. Persib sia-siakan kesempatan ke puncak klasemen. Misi Persib menggeser Bayangkara FC di urutan pertama klasemen Liga 1 gagal terlaksana. Justru kini posisi runner-up diambil alih Arema FC, yang menang atas Maung Bandung dengan skor 0-1. Deddy Kusnandar dan kawan-kawan harus rela timnya merosot ke peringkat ketiga. Gelandang bertahan Persib Deddy Kusnandar pun menanggapi kekalahan timnya. Dia mengaku merasa kecewa karena gagal merebut poin penuh dan menyia-nyiakan kesempatan naik ke posisi pertama. Hasil negatif ini pun harus menjadi pemicu tim agar berbenah dan belajar dari kegagalan. Pertama-tama kecewa, seperti tadi yang coach juga bilang ada kesempatan untuk merebut puncak klasemen. Tapi kami belum bisa merebut puncak klasemen lagi dan saya berharap ke depan bisa lebih baik lagi. Dengan kekecewaan ini jadi pelajaran untuk belajar dan merebut posisi di klasemen lagi, ujar Deddy dalam jumpa pers usai laga. Menurutnya upaya sudah dilakukan untuk menghindarkan tim dari kekalahan. Kecolongan di menit 17, usaha mengejar ketertinggalan sudah dilakukan dari semua sisi. Tetapi tidak ada serangan yang berujung gol. Hasil ini menurut Deddy harus menjadi pelajaran dan berharap tim bangkit secepatnya. Kita tadi dari babak pertama sampai babak kedua sudah berusaha tapi belum ada hasilnya. Mungkin ini belum maksimal dari Persib. Tapi kita sudah berusaha untuk membongkar dari sisi kanan kiri juga. Terang pemain berusia 30 tahun tersebut. Kita harus memperbaiki ini untuk kedepannya. Menjadi pengalaman bagi saya pribadi dan teman-teman. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan pengalaman ini jangan terulang lagi. Ungkas gelandang yang pernah menjabat sebagai kapten tim nasional U23 tersebut. Roberta akui gelandangnya kalah determinasi dari lawan. Persib Bandung dibuat tidak berdaya oleh Arema di laga lanjutan Liga 1.
Duel di pusat permainan pun lebih dikendalikan oleh Ransi Yamaguchi dan kolega di kubu Singoedan. Roberta Rene Alberts mengakui pemainnya memang tidak tampil sesuai dengan ekspektasinya. Saya rasa lini tengah kami sedikit kurang bagus dalam memenangi duel bola, dan sedikit terlambat saat mendapat second ball, kata Roberta Rene Alberts dalam sesi jumpa pers virtual usai pertandingan. Memang sejak awal Persib sudah mengetahui cara bermain Arema, termasuk bagaimana gelandangnya bekerja. Tetapi pada awal pertandingan pemain Persib terlambat panas, sehingga dominasi dipegang oleh lawan. Karakter pemain Persib pun dapat sorotan dari sang pelatih. Meski kami sudah mengetahui permainan dari Arema dan bersiap untuk itu, tapi seperti yang sudah saya katakan dan mengulanginya lagi, pemain kami memulai pertandingan tidak pada level yang saya harapkan untuk merebut puncak klasemen, ujarnya. Menurutnya tim asuhan Eduardo Almeida lebih siap untuk bertempur sejak peluit kick-off berbunyi. Imbasnya kans mencetak gol lebih banyak dimiliki Arema. Dan gol Dendi Santoso datang di menit 17. Baru setelah gol tersebut terutama di babak kedua Maung Bandung lebih dominan. Arema bermain sedikit lebih cepat dan lebih bersiaga menghadapi situasi tersebut dan itu menyebabkan kami kebobolan di 20 menit awal. Setelah itu kami sudah mulai kembali bertanding seperti biasanya. Lini tengah di babak kedua cukup dominan jika dibandingkan di babak pertama tukasnya. Itulah update berita Persib hari ini. Sampai jumpa di update berita Persib selanjutnya.